Halo semuanya, mari belajar bersama mengenai materi tentang konsep wilayah, perwilayahan, dan pendekatan kajian geografi. Masuk ke materi pertama bersama saya Gaby mengenai wilayah. Apa sih yang dimaksud dengan wilayah? Dan jenis-jenis region menurut beberapa ahli. Pembagian region. Pertama, wilayah formal atau uniform region, yang di dalamnya terdapat keseragaman atau homogenitas yang menjadi ciri khas dalam suatu wilayah tersebut, melalui kriteria alam maupun sosial dan budayanya. Berikut merupakan contoh wilayahnya. Yang kedua, wilayah fungsional atau nodal region. Wilayah ini memiliki ciri dengan karakteristik wilayahnya yang heterogen, tetapi memiliki hubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berikut merupakan contoh wilayahnya. Halo semua, di sini saya Edit akan memberikan materi mengenai regionalisasi. Regionalisasi merupakan suatu proses pengelompokan terhadap wilayah yang memiliki karakteristik yang sama dengan kriteria tertentu seperti iklim, ekonomi, politik, dan fenomena geosfer. Regionalisasi memiliki beberapa tujuan. Dalam materi ini, Edit akan menjelaskan dua tujuan regionalisasi. Tujuan pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara melakukan pengelolaan yang baik terhadap layanan publik, seperti fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, sehingga menciptakan pembangunan nasional yang optimal. Selain itu, dalam budaya memiliki tujuan untuk melestarikan budaya lokal agar tetap terjaga. Tujuan yang kedua yaitu pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan dapat mendistribusikan sumber daya lebih merata, sehingga manusia dapat mengelola sumber daya yang ada dengan maksimal. Pembagian perwilayahan. Yang pertama, perwilayahan uniform atau formal. Pengelompokan wilayah ini yang memiliki karakteristik yang sama atau homogen berdasarkan kriteria tertentu. Pembagian wilayah formal cukup sulit dilakukan, tetapi mudah dikenali karena memiliki perbedaan yang mencolok. Contohnya yaitu pembagian wilayah administrasi yang menghasilkan batas-batas provinsi. Yang kedua, perwilayahan nodal atau fungsional. Pengelompokan wilayah yang memiliki karakteristik berbeda atau heterogen, tetapi pola keberagamannya dapat ditemukan pada satu wilayah dan ditentukan oleh hubungan antara pusat wilayah dengan wilayah bagian-bagiannya. Contohnya yaitu wilayah Jabodetabek. Secara fisik memang berbeda, tapi secara fungsional, wilayah tersebut saling memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Jenis-jenis perwilayahan. Ada 4 jenis perwilayahan menurut buku pengembangan wilayah karya Ilham Mirzaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Martina. Di sini saya akan memberikan materi tentang pendekatan geografi. Ada 3 pendekatan geografi. Yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau spasial. Pendekatan ini mengkaji bagaimana fenomena geosfer dan menitikberatkan pada kejadian alam. Banyak digunakan sebagai perencanaan analisis masalah keruangan. Ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam pendekatan keruangan, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Yang kedua, pendekatan ekologi. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis suatu gejala dan masalah geografi dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi, seperti mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Martina akan memberikan contoh pada kalian pada fenomena tanah longsor. Bisa jadi hal tersebut disebabkan oleh penebangan pohon di perbukitan tanpa adanya reboisasi. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan spasial dan ekologi. Maka pendekatan ini harus mengkaji lokasinya secara mendalam dan hubungan antara tempat yang satu dengan yang lain. Contohnya, saat memikirkan bagaimana cara mengatasi banjir yang sering terjadi di daerah ibu kota, maka pemerintah DKI Jakarta perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sekian penjelasan mengenai materi, konsep wilayah, perwilayahan, dan pendekatan kajian geografi. Sampai jumpa lagi teman-teman.